Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia bahkan menjamin keduanya memiliki hubungan yang harmonis, bak ibu dan anak. Pada Senin 5 Juni 2023, Rudiatmo berujar ia meyakini hubungan kedua tokoh tersebut harmonis karena tahu bagaimana komunikasi terus dijalin. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo yang telah bergabung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Syarifuddin. Ya, benar, Tribunus, bahwa Ketua DPC PDIP Kota Solo, Efek Hadi Rudiatmo, menepis kabar keretakan kedua tokoh, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan ia juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut hubungan Presiden Jokowi dan Megawati itu ibarat anak dengan ibunya. Jadi di situ tidak ada terlihat keretakan sama sekali. Dan kabar keretakan ini awalnya dikabarkan oleh media Singapura, The Straits Times. Di situ dalam pemberitaannya menyebut bahwa hubungan antara dua tokoh di PDIP memburuk, dan media Singapura ini mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber yang dirahasiakan identitasnya. Di situ disebut hubungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi renggang akibat penentuan calon presiden dan wakil presiden. Dan menurut Efek Budi, tidak mungkin hal ini membuat retaknya hubungan kedua tokoh ini karena Pak Jokowi sudah tahu persis urusan Capres dan Cawapres adalah urusan Ketua Umum. Begitu rekan Justina dan Tribunus. Sebanyak 813 orang bakal calon anggota legislatif atau Bacalek DPRK Biren yang diusulkan dari 21 partai politik peserta pemilu baik partai nasional maupun partai lokal pada Selasa 6 Juni 2023 dari pagi hingga sore mengikuti tahapan uji mampu baca Al-Quran. Kegiatan uji mampu baca Al-Quran tersebut akan berlangsung di Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Jadwal tampil masing-masing caleg dan daerah pemilihan sudah diatur jajaran KIP Biren. Informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan tersebut akan dilaporkan rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Rekan Yusmandin Idris, silakan laporan Anda. Terima kasih Justina. Kegiatan uji mampu membaca Al-Quran bagi calon anggota Dewan DPRK Biren dasarnya dasarkan pada dasar hukum berpedoman kepada pasal 13 Kanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal Aceh Pemerintahan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Kemudian berdasarkan keputusan KIP Aceh nomor 13 tahun 23. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka KIP Biren melaksanakan uji mampu baca Al-Quran bagi 813 orang caleg dari 6 dapil di wilayah Biren. Uji mampu membaca Al-Quran berlangsung di Masjid Agung Sultan Jumpa Biren, yaitu di kawasan pusat kota Biren. Hari pertama Selasa tadi pagi adalah untuk para caleg dari Dapil 1 dan Dapil 3 berjumlah 246 orang. Sampai sekarang kegiatan masih berlangsung di sana. Tentu yang Dapil 1 sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan Dapil 2. Dapil yang diperkirakan selesai sekitar jam 17 WIB. Karena masih ada di kegiatan tahapan, yaitu setiap caleg menunggu dipanggil satu persatu. Dalam hal ini kegiatan pelaksanaan uji mampu baca Al-Quran sejak pagi tadi berjalan lancar, yaitu panitia memanggil satu persatu menghadap ke tempat meja yang di Dewan Juri yang dari unsur MPU, kemudian LPTQ dan Kanmenak Biren. Demikian Justina. Baik rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Terima kasih atas laporan Anda.
Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua MPU Biren, TGK Nasruddin Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi penguji tes baca Al-Quran calon Dewan Kabupaten Biren mulai pada hari ini, yang menjadi penguji adalah dari unsur MPU jumlah 4 orang, dari Kemenang 4 orang, dari MPDQ 4 orang. 4 orang ya? Kemudian dari jumlah 12 orang dibagi dalam 4 tim. 4 tim ya? Satu tim 3 orang. Orang ya? Jadi satu dari MPU, satu dari Kemenang, dan 1 orang dari MPDQ. Yep. Mudah-mudahan insyaAllah akan lancar. Menjelang pemilihan legislatif atau Pileg 2024, belasan kepala desa atau kades di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memilih untuk melepaskan jabatannya agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sehubungan dengan itu, tribunkalteng.com telah menghimpun keterangan dari sejumlah kades yang bersangkutan untuk mengetahui alasan mereka rela melepaskan jabatan demi mendaftar caleg. Bagaimana keterangan lengkapnya, kita telah tersambung dengan rekan Devita, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Devita, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan bahwa menjelang pemilu legislatif tahun 2024, belasan kepala desa di Kabupaten Kota Waringin Timur memilih untuk mundur dari jabatannya. Terkait hal tersebut, tribunkalteng.com telah menghimpun keterangan dari beberapa kades yang memilih mundur dari jabatan kades untuk bisa mendaftar sebagai calon legislatif tersebut. Keterangan pertama yaitu datang dari Kades Tinduk Kecamatan Baamang bernama Kasmudin yang mengaku selain untuk kontestasi atau berpartisipasi dalam Pileg 2024, alasannya maju dalam Pileg adalah dorongan masyarakat di wilayahnya. Meskipun jabatannya sendiri sebagai Kades masih berlangsung sampai tahun 2025 mendatang, namun karena dorongan dari masyarakat tersebut ia bersedia untuk maju dalam pemilihan legislatif. Ia menjelaskan baik itu sebagai kades maupun sebagai anggota legislatif memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan hal itulah yang ingin ia lakukan dengan harapan melalui jalur legislatif ini aspirasi masyarakat yang disampaikan bisa lebih cepat terwujud dan desanya pun bisa lebih cepat maju. Tak jauh berbeda disampaikan oleh Kades Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaka, Supian Hadi, yang telah menjabat sebagai kades sejak tahun 2006 silam. Ia mengaku maju sebagai caleg untuk bisa berkompetisi di jenjang yang lebih tinggi agar bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di desanya di tingkat yang lebih tinggi pula. Kader Partai Amanat Nasional ini menambahkan salah satu visi misinya untuk menjadi caleg yaitu apabila terpilih ia ingin memperjuangkan sarana prasarana di desanya yang dia nilai sampai saat ini masih jauh tertinggal dibanding desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu dari Kades Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Rahmat dengan optimis maju dan bersaing dengan incumbent di Pileg 2024. Dengan background sebagai Kades, ia yakin bisa maju dalam dunia politik ini. Kader Partai Nasdem tersebut menyebutkan bertekad akan memajukan daerahnya di wilayah Dapil 5 Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama dari infrastruktur jalan karena sampai saat ini untuk jalanan di sekitar Kecamatan Mentaya Hulu masih dalam kondisi jika hujan becek dan kalau panas berdebu. Jadi ia ingin memperjuangkan agar ke depannya jalan-jalan di wilayah kecamatannya tersebut bisa layak untuk dilalui banyak kendaraan maupun aktivitas masyarakat. Ya, demikian yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Devita, wartawan Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kades Tinduk Kecamatan Baamang, Kasmudin. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak alasan memilih untuk mengundurkan diri dan mencalon ke legislatif ini sebenarnya apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmudin, Kepala Desa Selenduk, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Alasan kita untuk mengundurkan diri hanya untuk ikut kontestasi pemilihan legislatif 2024. Ya, mudah-mudahan artinya desa kita ke depan kalau ada perwakilan dari desa, mudah-mudahan desa itu cepat maju dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semuanya. Dan harapan kami sebenarnya kami memang ya kalau jabatan
2025 baru berakhir, karena artinya masyarakat kami ingin maju untuk ikut ke pemilihan legislatif untuk perwakilan untuk dapil 2 Bamang. Terpaksa ya kami laksanakan keinginan masyarakat. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan kubu Muldoko untuk kepengurusan Demokrat, pengurus di daerah pun bereaksi. Bahkan dari Riau sudah siap untuk menurunkan 1.000 kader dengan mengendarai sepeda motor dari Pekanbaru menuju Jakarta, melakukan aksi damai di Mahkamah Agung. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho. Pihaknya akan melawan kubu yang mengganggu Demokrat dengan menurunkan 1.000 motor dari Pekanbaru menuju Jakarta untuk aksi damai di Mahkamah Agung mengawal putusan MA tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Nasuha Nasution, wartawan Tribun Pekanbaru. Rekan Nasuha, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina dapat kami laporkan dari Pekanbaru Riau. Baru saja Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau Agung Nugroho mengeluarkan statement bahwa mereka dari daerah akan mengawal Mahkamah Agung untuk sebelum adanya putusan peninjauan kembali yang dilakukan oleh kubu Muldoko terhadap kepengurusan Demokrat. Mereka akan datang langsung ke Jakarta dari Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor. Sebanyak 1.000 sepeda motor akan konvoy dari Pekanbaru ke Mahkamah Agung, dan di sana akan bergabung dengan perwakilan dari provinsi lainnya di tanah air pada saat pengumuman hasil PK dari kubu Muldoko tersebut. Menurut Agung Nugroho, Demokrat yang saat ini merupakan, bahkan masyarakat memastikan kepengurusan yang sah itu adalah kubu dari Agus Harimurti Yudhoyono, dan menurutnya masyarakat juga merasakan terluka ketika Demokrat kubu AHY ini dibegal oleh kubu Muldoko. Jadi aksi mereka ini adalah aksi solidaritas dari seluruh daerah di tanah air untuk mengawal partai mereka dan mengawal Mahkamah Agung dalam memberikan putusan yang adil bagi masyarakat di tanah air. Demikian rekan Justina laporan kami dari Pekanbaru. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nasuha Nasution, wartawan Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho. Kawan-kawan semua tahu dan seluruh rakyat sudah tahu. Makanya ini Partai Demokrat bukan hanya milik kami, tapi sudah milik orang Indonesia, milik masyarakat Indonesia. Dan semua sudah mengetahui, Partai Demokrat ini adalah partai masa depannya rakyat Indonesia. Masa ada seseorang yang tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat bisa menjadi ketua umum Partai Demokrat? Tidak mungkin. Masa bisa orang yang tidak pernah menjadi warga negara Indonesia tiba-tiba mau jadi presiden? Tidak bisa. Saya berharap ya kepada seluruh masyarakat juga, mohon doakan dan kawal sama-sama ini, semoga MA memutuskannya dengan adil dan bijaksana. Kami tentunya akan segera. Tahap verifikasi administrasi bakal calon legislatif Bacalek di Kabupaten Wajo terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Senin 5 Juni 2023. Bahkan beberapa administrasi dari bakal calon legislatif juga akan diperbaiki. KPU Wajo juga telah membentuk 6 tim yang terdiri dari 5 operator yang melakukan verifikasi administrasi berkas para bacalek. Diketahui jadwal verifikasi administrasi dimulai sejak 15 Mei dan berakhir pada 23 Juni 2023 mendatang. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Timur, rekan Jabal Kubais. Rekan Jabal, silakan laporan Anda. Baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, betul saja bahwasanya KPU Kabupaten Wajo terus melakukan verifikasi administrasi bakal calon legislatif hingga hari ini. Dan tentunya diketahui bahwa saja tahap verifikasi administrasi bakal calon legislatif itu dimulai sejak tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Tidak hanya itu, KPU Kabupaten Wajo juga telah membentuk beberapa tim
untuk dilakukan verifikasi administrasi bakal calon legislatif. Bahkan beberapa administrasi dari calon legislatif juga sedang dalam perbaikan. Menurut informasi bahwasanya untuk peserta pemilu di KPU Kabupaten Wajo yang telah mendaftarkan para bacaleknya diketahui sebanyak 15 partai politik. 3 di antaranya itu dari 15 tersebut semua telah melakukan verifikasi administrasi dan tentunya saat ini telah digenjot dan terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo. Dan sebagai informasi juga bahwasanya dari 15 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya hanya 2 partai politik yang tidak memenuhi 40 kota dari bakal calon legislatif, yakni Partai Hanura dan Partai Buruh. Tidak hanya itu, KPU Kabupaten Wajo juga telah melakukan beberapa persiapan guna memberikan sosialisasi dan pada partai politik agar kiranya dalam pengumpulan atau verifikasi administrasi berkas calon legislatif itu dilakukan secepat mungkin. Dan tentunya adapun beberapa berkas yang dikumpulkan pada verifikasi administrasi tersebut akan dilakukan perbaikan jika ditemukan hal-hal yang di luar dari peraturan. Dan juga demikian bahwasanya KPU Kabupaten Wajo menyampaikan terkait verifikasi administrasi tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Juni mendatang. Setelah itu akan dilakukan daftar calon sementara hingga penetapan DCT atau daftar calon umum atau kepala subbagian pemilu dan Hubmas juga menyampaikan terkait verifikasi administrasi calon legislatif tersebut hanya dilakukan mulai pukul 8 hingga 15.00 waktu Indonesia Tengah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kembali ke studio Justina dan terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Jabal Kubais, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Tribuners wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai secara langsung Kasubag Teknis Pemilu dan Hubmas Fadli M. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami masih di tahapan verifikasi administrasi karena sesuai dengan tahapan itu di Permen itu sampai tanggal 23. Tapi sebagian teman ini sudah ada 6 tim operator itu sudah melaksanakan perminyak selama 10 hari. Tetapi mulai besok kami masuk jadwal memverifikasi ulang atau melihat ulang siapa tahu masih ada yang belum diproses hasilnya perminyak. Begitu kalau tahapannya kami. Oh ya, Pak, kalau boleh tahu Pak, dari tahapan verifikasi administrasi itu sendiri apa saja yang dikumpulkan oleh para Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menilai sistem proporsional tertutup tak efektif diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Sistem pemilu proporsional tertutup apabila diterapkan, maka akan mempengaruhi persiapan setiap partai politik. Ketua DPD PKS PPU Wakidi mengatakan, jika pemilu menjadi proporsional tertutup, maka akan berimplikasi pada perubahan cara kampanye hingga perhitungan suara nantinya. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Dita Rahayu. Maksud kami, rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim. Rekan Dita, silakan laporan Anda. Ya, baik Justina dan Tribuners, Partai Keadilan Sejahtera PKS Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur menilai bahwa sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan, jika diterapkan di pemilu 2024 mendatang itu tidak cukup efektif. Hal itu karena akan mempengaruhi persiapan setiap partai politik, baik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara maupun yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya. Ketua DPD PKS PPU Wakidi mengatakan, jika pemilu menjadi proporsional tertutup, maka hal itu akan berimplikasi pada perubahan cara kampanye hingga penghitungan suara nantinya. Dan hal itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi target perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh partai politik
karena tentu saja strategi partai politik untuk meraup suara juga dipastikan harus diubah. Wakili juga menilai bahwa sistem tersebut seharusnya baru bisa diterapkan pada pemilu yang akan datang dan bukan pada pemilu 2024 nanti. Karena jika perubahan sistem pemilu dilakukan saat ini, dikhawatirkan tidak dapat diterapkan secara komprehensif atau menyeluruh. Mengingat tahapan pemilu saat ini juga sudah mulai berjalan, sementara dalam mengubah sistem menurut wakili juga perlu mengubah pasal-pasal yang terkait di dalamnya dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian juga PPU menilai bahwa kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup jika tertutup maksud kami, maka suasana pemilu bisa lebih damai, tenang, serta memungkinkan tidak ada hiruk pikuk. Namun seiring dengan itu juga akan mempengaruhi persiapan partai politik, terutama dalam strategi yang telah disusun menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Demikian, Yustina. Baik, rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Sempat bikin heboh, Muhammad Sayegi Dewa warga Karawang, Jawa Barat rela menyumbangkan uang pribadinya sebesar 1 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Karawang untuk menangani wabah corona. Kini ia menyatakan bahwa dirinya akan maju sebagai calon Bupati Karawang. Dewan Sena Sapanya membenarkan kabar tersebut saat diwawancari awak media pada Senin 5 Juni 2023. Bagaimana lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Tribun Bekasi rekan Muhammad Azam. Silakan laporan Anda. Ya, baik Yustina dan juga Tribuners, memang untuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sendiri mulai bermunculan sosok yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Karawang. Dan yang terbaru ini muncul sosok Muhammad Sayegi Dewa atau yang dikenal dengan Dewa Sena yang menyatakan dirinya siap maju sebagai bakal calon Bupati Karawang. Memang nama Dewa ini sebelumnya sempat membuat heboh masyarakat Karawang pada tahun 2020 ketika ia menyumbangkan uang 1 miliar untuk penanganan COVID-19 pada awal-awal terjadinya corona pada tahun 2020 tersebut. Dan tepatnya pada kemarin di hadapan awak media, Dewa menyatakan bahwa dirinya 100% yakin akan maju sebagai calon Bupati Karawang. Memang Dewa Sena ini selain dikenal sebagai tokoh LSM dan juga pengusaha yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, dia mengungkapkan alasannya mengapa maju menjadi calon Bupati Karawang dikarenakan melihat fenomena atau melihat kondisi Karawang yang terlihat tidak ada perubahan dan dia ingin maju agar bisa membuat sejumlah perubahan yang ada di Kabupaten Karawang. Dirinya juga terkait ditanya akan maju atau maju melalui partai politik mana, dirinya mengaku telah menjalin komunikasi dengan partai PDIP dan juga telah bertemu dengan Ketua DPC dari Partai PDIP Kabupaten Karawang untuk diperdalam terkait alasannya untuk dia maju karena memang terpanggil dengan kondisi Karawang baik segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang lain yang terlihat tidak ada perubahan. Dan dia juga menyebutkan bahwa hadirnya dia atau menyatakan dia menjadi calon Bupati Karawang karena ingin menjadi warna baru di tengah munculnya nama-nama bakal calon Bupati Karawang yang ada saat ini. Kemudian terkait disinggungnya mengenai dirinya yang melekat sebagai tokoh LSM, Dewa menyebut
bahwa untuk hal itu tidak bisa dinilai dari sosok atau tidak menjadi tolak ukur standarisasi moral terkait dengan dirinya yang disebut merupakan tokoh LSM di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Memang Justina dan juga sahabat Tribuners, untuk di Karawang sendiri, selain Dewa, ada sejumlah nama yang sudah menyatakan siap maju sebagai calon Bupati Karawang, baik dilontarkan langsung oleh dirinya sendiri maupun juga oleh partai pengusung maupun oleh tim dari partainya tersebut. Sebelumnya itu ada Ketua DPC PKB Karawang yang menyatakan siap juga maju sebagai calon Bupati Karawang, dan juga dari tim pemenangan atau tim pemenangan di partai PKB Karawang tersebut juga menyatakan atau mendorong Ketua PKB Karawang, yakni Rahmat Hidayat Jati, maju sebagai calon Bupati Karawang. Dan untuk sosok-sosok lain ada seperti dari anggota DPRD Kabupaten Karawang, yaitu DPRD, maksud kami DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Partai Gerindra ialah Gina Suara, dan juga walaupun belum secara jelas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang, Aib Saifullah, juga kemungkinan akan maju sebagai calon Bupati Karawang, maupun memang secara pribadi dirinya belum menyatakan secara tegas apakah maju sebagai calon Bupati Karawang atau tidak. Namun partai pengusung sebelumnya, yaitu Partai Nasdem, melalui Ketua DPC Partai Nasdemnya juga mengusung atau menyebut bahwa akan mengusung Aib Saifullah sebagai calon Bupati Karawang. Demikian Justina laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Muhammad Sayegi Dewa, warga Karawang. Pencalonan Akang sebagai bakal calon bupati ya, walaupun memang ada pro kontranya di lapangan, itu menegaskan kembali sudah niat berapa persen dan memang sudah pasti atau seperti apa itu? Insya Allah saya 100% lah, 100% saya akan fokus konsentrasi di 2024 ini untuk pencalonan bupati kan. Awalnya apa sih yang memotivasi, yang mendasari mencalonkan diri apa, Ketua? Ini, saya sih hanya melihat bahwa banyak lah yang sifatnya mengganjil ya. Saya lihat di Karawang ini ada banyak sekali persoalan yang tidak selesai. Dan itulah yang salah satu menjadi alasan saya mencalonkan diri di Kabupaten Karawang. Terus saya juga pengen coba memberitahu. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas 3 PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023. Pantauan tribunnews.com di lokasi. Presiden Joko Widodo tiba di lokasi sekira pukul 10:45 pagi waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo tampak mengenakan setelan batik bernuansa merah dan celana berwarna hitam. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung disambut bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bagaimana lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung dengan rekan Versianus Waku, wartawan Tribunnews, yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Versianus Waku. Ya, benar sekalian, betul bahwa hari ini tadi Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pantauan Tribunnews di lokasi tadi, Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Adapun Presiden Jokowi tampak mengenakan setelan batik bernuansa merah dan celana berwarna hitam. Setibanya di lokasi, dia langsung disambut bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP. Selain keduanya, Presiden Jokowi juga disambut oleh
Sekretaris Kabinet atau Seskap Pramono Anung yang juga kader PDIP, kemudian Bendahara Umum atau Bendum PDIP Oli Dondo Kambe, kemudian ada Ketua DPP PDIP bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Presiden Jokowi hanya melemparkan senyuman lalu memasuki ruangan kantor sekolah partai PDIP. Tribuners sekalian, sebelum Jokowi tiba di lokasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah lebih duluan tiba di lokasi acara. Rakernas ketiga PDIP ini pun mengambil tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam konferensi pers, Megawati menyampaikan bahwa Rakernas 3 PDIP merupakan konsolidasi partai untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Megawati juga turut berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang turut hadir dalam Rakernas ketiga PDIP. Menurutnya arahan Jokowi di dalam Rakernas akan dibahas dan dirumuskan sebagai hasil Rakernas nantinya. Sementara Jokowi mengaku dalam pidatonya di Rakernas menyampaikan soal tantangan bangsa ke depan, terutama potensi kesulitan global seperti krisis pangan dan energi. Dia menegaskan tantangan ke depan harus diketahui bersama agar PDIP bisa menyusun antisipasi terhadap krisis saat mengelola negara. Selain itu, dalam pidatonya Jokowi juga mengaku berbicara tentang strategi bahwa Indonesia menjadi negara besar selama 13 tahun ke depan. Pada kesempatan ini juga Presiden Jokowi sempat menyampaikan wejangan kepada Baca Pres Ganjar Pranowo untuk ke depan. Menurut Jokowi, pemimpin ke depan haruslah memiliki keberanian dalam memimpin. Dan menurutnya hal itu sudah ada dalam diri Ganjar Pranowo. Baik, sekian Tribuners sekalian, saya kembalikan kepada studio. Baik, rekan Versiano selaku wartawan Tribun News, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Koalisi Perubahan menyatakan nama calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan yang diumumkan nanti akan menjadi kejutan. Menyikapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai cawapres untuk Anies Baswedan bukanlah suatu yang mengejutkan. Keterangan tersebut dikatakan Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya pada Senin 5 Juni 2023. Sebab menurut Jamiluddin, nama yang digodok tim 8 dari Koalisi Perubahan pada umumnya sudah diketahui masyarakat. Nama tersebut diantaranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Khofifah Indar Parawansa, Ahmad Heriawan atau Aher, dan Yedi Wahid. Jamiluddin menuturkan kalau ternyata nantinya bakal cawapres Anies Baswedan merupakan satu dari nama tersebut sudah dipastikan tak ada kejutan. Bisa dikatakan mengejutkan jika yang diumumkan bukanlah dari keempat nama tersebut atau di antara keempat nama itu, tetapi yang dipilih merupakan sosok yang elektabilitasnya rendah. Dalam artian lain, Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan bukan menyebutkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres, melainkan ketiga sosok lainnya. Misalnya Anies memilih Khofifah, tentu akan aneh karena elektabilitasnya di bawah Agus Harimurti Yudhoyono. Begitu juga bila yang dipilih Yeni atau Aher. Apabila nantinya Anies memperhitungkan Khofifah Indar Parawansa atau Yedi Wahid sebagai cawapres sebagai warga Nahdliyin, Jamiluddin menilai kalau itu menunjukkan sisi naif dari Anies Baswedan. Sebab kedua nama tersebut bukan menjadi jaminan Anies bisa menang. Jamiluddin berpatokan pada elektabilitas kedua sosok tersebut. Jamiluddin lantas memberikan track record pada Pilpres 2004 silam, di mana saat itu Megawati Soekarno Putri pernah didampingi orang berpengaruh di NU yakni Hashim Muzadi. Namun saat itu pengusungan sosok NU tak berpengaruh pada perolehan suara Megawati Soekarno Putri. Alhasil Ketua Umum PDIP tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Yusuf Kala. Atas hal tersebut, tim 8 Koalisi Perubahan dinilai dia tak terbelenggu dengan konsep demikian. Sebab ia meyakini dengan posisi AHY yang merupakan putra dari SBY dapat mendulang suara di sebagian wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur.
Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani sependapat dengan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi terkait sosok cawapres pendamping Anies Baswedan sebaiknya dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Mulanya Kamhar mengatakan cawapres pendamping Anies Baswedan mengerucut pada satu nama. Hal tersebut sebagai tanda Koalisi Perubahan melalui Tim 8 terus menunjukkan progres berkemajuan dalam menjalankan tugas-tugas sesuai mandat yang diberikan. Kamhar mengatakan seluruh kader Partai Demokrat berharap cawapres dari internal Koalisi Perubahan. Namun Kamhar menegaskan keputusan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan selaku capres. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi membenarkan nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Bahkan dalam waktu dekat, nama tersebut akan segera diumumkan kepada publik. Abu juga menyatakan sejatinya nama tersebut sudah disepakati oleh seluruh pimpinan partai politik yang berada di Koalisi Perubahan. Akan tetapi terkait pengumuman namanya, kata dia, akan diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi kandidat cawapres teratas yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam bursa berdasarkan temuan terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Menteri Andalan dan Kepercayaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini bertengger di posisi pertama bursa 18 nama cawapres dengan elektabilitas sebesar 15,5%. Setelah dibedah oleh indikator, Erick Thohir banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat akar rumput, di mana masyarakat akar rumput ini banyak yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Berdasarkan data indikator sebanyak 19,1%, masyarakat akar rumput memberikan dukungan kepada Ketua Umum PSSI tersebut. Angka ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kandidat cawapres lainnya dalam hasil survei. Seperti halnya Gubernur Jawa Barat atau Jabar Ridwan Kamil yang berada di belakang Erick Thohir dalam perolehan elektabilitas. Politisi Golkar tersebut hanya mendapatkan dukungan dari akar rumput sebesar 13,8%. Sementara kandidat lainnya yakni Menparekraf Sandiaga Uno juga mendapatkan dukungan akar rumput, namun dukungan yang diterima tak signifikan hanya di angka 12,2%. Dengan ini elektabilitas Erick Thohir terekam meningkat dari hasil survei sebelumnya. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin mengatakan elektabilitas Erick Thohir terekam meningkat, sementara kandidat lain seperti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno memang tengah mengalami penurunan. Diterangkan Burhanuddin dalam acara rilis Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Saling Salib Elektabilitas Capres-Cawapres menjelang pemilu 2024 secara daring pada 4 Juni 2023 kemarin. Berikut ini data elektabilitas tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden atau cawapres berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Nama Erick Thohir Kemudian mereka yang memilih Erick dan memilih Ridwan Kamil itu cenderung percaya pemerintah mampu mengembalikan harga pangan kembali ke semula. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin mengatakan elektabilitas Erick Thohir terekam meningkat, sementara kandidat lain seperti Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno memang tengah mengalami penurunan. Burhanuddin menerangkan dalam acara rilis Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Saling Salib Elektabilitas Capres-Cawapres menjelang pemilu 2024 secara daring pada 4 Juni 2023 kemarin. Berikut ini data elektabilitas tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden atau cawapres berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Nama Erick Thohir berada di peringkat teratas daftar calon wakil presiden. Erick kokoh dengan angka 15,5%. Beda tipis dengan Ridwan Kamil yang mengantongi angka 15,4%. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD
sebagai bakal calon wakil presiden naik. Dibandingkan dengan Menko Parekraf Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang menurun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei tersebut dilakukan sepanjang 26 hingga 30 Mei 2023. Ia menuturkan ada 2 tren positif, Erick Thohir dan Mahfud MD, sementara Gibran stagnan. Beda dengan pendukung Mas AHY, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah untuk mengembalikan harga kembali seperti semula jauh lebih kecil dibanding pendukung cawapres yang lain. Nah, ini kita tanya karena momentumnya setelah Timnas meraih emas, gitu ya. Yang tahu Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI 67,8%. Jadi masih banyak juga nih yang belum tahu ya, 32%. Sebagian besar itu puas, ya, sekitar berapa itu? 77%, ya, 77% sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Erick Thohir. Yang tidak puas sekitar 12,7%. Nama Menteri BUMN Erick Thohir semakin menguat pada kandidat calon wakil presiden atau cawapres. Erick bahkan dinilai sebagai sosok yang semakin dilirik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk dipinang menjadi cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan nama Erick Thohir mencuat karena mampu menjadi menteri yang bisa diandalkan oleh Presiden Joko Widodo. Keterangan tersebut disampaikan Burhanuddin pada Senin 5 Juni 2023. Atas alasan tersebut, Erick Thohir semakin menjadi cawapres pilihan bagi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Kehadiran Erick Thohir disebut semakin mendekati Prabowo dengan restu Presiden Joko Widodo. Lantaran restu Presiden Joko Widodo dibutuhkan oleh Prabowo Subianto. Menurut Burhanuddin, adanya restu Presiden Joko Widodo akan membuka lebar pintu masuk dukungan relawan Jokowi untuk Menteri Pertahanan tersebut. Burhanuddin menjelaskan potensi keterusungan Prabowo Subianto dan Erick Thohir tentu semakin kuat. Melihat dari hubungan yang terjalin sangat positif di antara keduanya sampai sekarang ini. Dikatakan Burhanuddin ada banyak sinyalmen yang menunjukkan kedekatan dan chemistry antara Prabowo dan Erick Thohir. Sebagai informasi, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Tak hanya itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Forum Alumni Muda melakukan seminar diskusi tentang siapakah capres pilihan alumni muda. Dalam hasil jajak pendapat, Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas capres pilihan alumni muda. Acara tersebut digelar di Hotel Golden Flower Asia Afrika Bandung, Jawa Barat pada Minggu 4 Juni 2023. Forum Alumni Muda beranggotakan ratusan alumni kampus negeri di Jawa Barat. Terdiri dari lulusan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Universitas Pendidikan Indonesia UP. Dalam kegiatan tersebut hadir pembicara akademis UNPAD Dr. Slamet Usman Ismanto. Selain itu juga 3 perwakilan alumni dari kampus UNPAD, ITB, dan UP dengan materi diskusi tentang kriteria calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Dalam acara tersebut juga dilakukan voting secara terbuka terkait capres pilihan dalam forum tersebut. Dari hasil jajak pendapat tersebut, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas sebagai capres pilihan alumni muda. Ketua Forum Alumni Muda UNPAD ITB UP, Diki Fauzia Rahman, menuturkan Ganjar Pranowo dipilih oleh sebagian besar peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
90% dari peserta diskusi mengutarakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Diki Fauzia berujar Ganjar Pranowo dipilih mayoritas anggota Forum Alumni Muda karena memiliki latar belakang dan track record yang baik selama menangani Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar dipercayai bisa melanjutkan program pemerintah yang sudah berjalan selama ini. Diki berharap diskusi tersebut bisa menghasilkan sebuah forum lanjutan, serta mengimbau untuk dapat terbuka dan kondusif dalam menerima segala perbedaan opini. Dalam diskusi tersebut, akademisi Unpad Selamat Usman Ismanto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah RI saat ini. Dirinya berharap pemimpin selanjutnya bisa satu visi dan mempercepat pembangunan Indonesia yang sudah berjalan baik. Usman menuturkan tren kinerja pemerintah saat ini positif. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai hampir 80%. Sehingga menurut Usman dalam konteks kandidasi, pemimpin ke depan adalah orang-orang yang bisa melanjutkan fondasi yang sudah dibangun. Ya, dari hasil sebelumnya dan di sini di forum dia diundang juga nih yang suka diajak diskusi, yang enggak juga kita undang semuanya. Di sini yang akhirnya ya coba kita diskusin yang nanti akhirnya siapa sih yang dipilih sebenarnya gitu. Apakah benar yang kita diskusikan atau tidak, yang akhirnya ya sesuai juga sama gitu, karena kita ngajak diskusi dulu kan sebelumnya dengan 3 calon ini yang akhirnya jadi merunut ke 1 calon. Sangat penting karena posisi kita kan menaungi generasi milenial-zilenial gitu ya, yang dimana kan gagasan-gagasan negatif yang banyak yang muncul ke mereka gitu kan dengan media sosialnya, dengan pemberitaannya, bukan prestasi-prestasinya. Makanya kita itu melihat menerangkan dengan prestasi-prestasinya, yang didiskusikan juga prestasi-prestasinya gitu, karena generasi zilenial dan milenial ini banyaknya pengguna media sosial yang dimana ya hoax kan sangat dahsyat gitu ya. Dengan sekarang lah mau pilpres emang banyak banget hoax-hoax yang ditimbulkan oleh media, terutama ya mungkin di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu ya. Yang akhirnya nih sebenarnya seperti ini nih calon. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Tribun Network. Saya Justina Kartika dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 267 hari menjelang pemilu 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini 8 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Justina Kartika, berikut Mata Lokal Memilih selengkapnya untuk Anda. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menepis kabar keretakan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia bahkan menjamin keduanya memiliki hubungan yang harmonis, bak ibu dan anak. Pada Senin 5 Juni 2023, Rudiatmo berujar ia meyakini hubungan kedua tokoh tersebut harmonis karena tahu bagaimana komunikasi terus dijalin. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo yang telah bergabung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Syarifuddin. Ya, benar Tribuners bahwa Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menepis kabar keretakan kedua tokoh, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan ia juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP,
Hasto Kristianto yang menyebut hubungan Presiden Jokowi dan Megawati itu ibarat anak dengan ibunya. Jadi di situ tidak ada terlihat keretakan sama sekali. Dan kabar keretakan ini awalnya dikabarkan oleh media Singapura The Straits Times. Di situ dalam pemberitaannya menyebut bahwa hubungan antara dua tokoh di PDIP memburuk, dan media Singapura ini mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber yang dirahasiakan identitasnya. Di situ disebut hubungan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi renggang akibat penentuan calon presiden dan wakil presiden. Dan menurut Efek Budi, tidak mungkin hal ini membuat retaknya hubungan kedua tokoh ini karena Pak Jokowi sudah tahu persis urusan Capres dan Cawapres adalah urusan Ketua Umum. Begitu rekan Justina dan Tribunus. Sebanyak 813 orang bakal calon anggota legislatif atau Bacalek DPRK Biren yang diusulkan dari 21 partai politik peserta pemilu baik partai nasional maupun partai lokal pada Selasa 6 Juni 2023 dari pagi hingga sore mengikuti tahapan uji mampu baca Al-Quran. Kegiatan uji mampu baca Al-Quran tersebut akan berlangsung di Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Jadwal tampil masing-masing caleg dan daerah pemilihan sudah diatur jajaran KIP Biren. Informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan tersebut akan dilaporkan rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Rekan Yusmandin Idris, silakan laporan Anda. Terima kasih Justina. Kegiatan uji mampu membaca Al-Quran bagi calon anggota Dewan DPRK Biren dasarnya dasarkan pada dasar hukum berpedoman kepada pasal 13 Kanun Aceh nomor 3 tahun 2008